Belajar di industri yang beneran making cash. Jangan ngelabel sesuatu yang lu nggak ngerti. Strategi bebas finansial tuh selalu harus serang, ofensif. Jangan ciut, jangan defense. Jangan nabung, tapi serang terus. Bikin duit. Karena lu kalau bisa bikin duit misalnya 10M sebulan, ya buat apa nabung? Ya kan? Strategi ampuhnya apa? 1. Contek orang yang udah sukses, cari industrinya. Kedua, cari celah dan create value di industri tersebut. 3, itu lo harus kerja segila mungkin ya, 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu minimum 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nggak mau ini semua nggak usah jadi kaya, jadi pecundang aja. 4, jangan pernah fokus defense, tapi fokus serang terus, karena uang itu suka ya. Jadi fortune itu harus dipaksa. Ini kata-kata dari Niccolo Machiavelli. Keberuntungan tuh harus dipaksa, di coerce, ya, diinjek kalau bisa kepalanya. Karena itulah yang bikin keberuntungan tuh akhirnya submissive ke kita. Dan yang kelima ya, gue mau bilang kalian good luck untuk dalam pencarian ini, untuk pencarian jadi orang kaya. The time is closing down ya. Gue akan ngomong kenapa industri ini ya, karena ini ya sebenarnya gue akan babarin juga kenapa gue punya opini seperti ini, opini keras terhadap orang yang gak percaya kripto. Karena gue kasihan sama kalian, gue cuman kasihan sama kalian ya. The time is closing down. AI will gantiin kalian semua. Kalau kalian udah ngerti cara pakai GPT, kalian semua akan digantiin ya. You will all be worthless ya. Dan gue ngomong di sini pertama, ketika udah nggak ada yang bisa lo lakuin ya, yang buru-buru itu semua udah diganti robot, kalian yang demo-demo, nafas kalian tuh nggak akan ada gunanya lagi ke para elit di atas. Ini gue share pertama sih, nafas kalian tuh nggak akan ada gunanya lagi. Dan kalian hati-hati ketika hal itu terjadi ya. Ini gue udah bilang kelas menengah tuh akan dihilangin. Yang menengah antara naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi menengah tuh akan dihilangin semua. Yang bawah we don't know, mungkin dikumpulin tapi suatu saat nanti dihilangin semua juga. Tapi untuk sekarang yang kena itu adalah middle class. Kalau kalian nggak percaya, oh tapi kan dia cuma fear mongering, bilangnya money printing. Para Keynesian ekonomis goblok itu ya. Ini gue ajarin kalian di sini. Jumlah pertumbuhan populasi di dunia ini kalian lihat dropnya kapan? Tahun 1971. 1971 ini akan jadi tahun krusial ya dari data-data point yang gue kasih di sini. Ini gue share pertama di sini ya. Nggak akan ada yang share seperti ini di YouTube karena otaknya nggak ada yang sampai. Pertumbuhan populasi 1971 drop. Lihat sederhana, angka perceraian 1971 sampai 2010 ini yang terjadi. Nah, apa hubungannya? Kalau ada hubungannya nanti gue jelasin. Lihat jumlah anak per satu wanita. Kan kalian bilang, oh ada movement feminis. Itu yang bikin siapa? John D. Rockefeller. Dia mau cewek itu jadi budak pabriknya juga. Dia yang buat, dia yang funding gerakan feminis. Jadi buat kalian para feminis di luar sana, sadarlah bahwa yang bikin feminis itu adalah laki-laki bernama John D. Rockefeller. Lihat ya, ini di US, gue ngomong di Konoha, ini di US. Harga rumah ya berdasarkan pertumbuhan pendapatan masyarakat di negaranya. Seperti ini chartnya. Kalian lihat setelah 1971 ketika Nixon itu lepas fiat dari gold standard, jadi kertas itu udah gak ada emas di belakangnya. Dunia ini has gone to shit ya. Jadi kalau gue dibungkam suatu saat nanti, makanya kalau lihat profil gue tuh semua selalu ada simbol yang V itu. Kenapa? Karena gue mau ada yang lanjutin apa yang gue omongin di sini ya. Karena manusia itu bisa mati, tapi simbol dan ide itu akan hidup selamanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.